Terima kasih sudah hadir di forum diskusi kita pada siang hari ini. Ini sebelumnya perkenalkan, saya Bu Fajar dari SMA Bintang 5. Kebetulan saya mendampingi Bu Wiwin sebagai CGP di angkatan 11. Dan di modul 1.3 ini kan Bu Wiwin sudah belajar tentang bagaimana caranya menyusun visi, termasuk merancang prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Nah, di sekolah ini pastinya sudah ada visi ya Bu. Dan visi itu pasti juga sudah dirancang bersama dengan rekan-rekan yang dan juga tenaga pendidikan juga gitu. Nah, di sini Bu Wiwin nanti akan mengulik kembali visi yang sudah disusun oleh sekolah. Tujuannya bukan untuk mengganti, mengubah atau apa bukan. Cuman Bu Wiwin sudah belajar runtutan menyusun visi itu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, mungkin di sekolah penyusunan visi belum seperti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Wiwin. Dan kali ini kita akan belajar. Bu Wiwin itu akan menerapkan hasil belajarnya bagaimana cara menyusun visi itu sendiri. Okay. Mungkin nanti Ibu Bapak diajak untuk berdiskusi. Kami harapkan juga akan terlibat dengan aktif gitu agar pembelajaran Bu Wiwin itu benar-benar lancar seperti itu. Jadi seperti itu pengantar dari saya. Monggo diskusi saya serahkan ke Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Fajar yang sudah meluangkan waktunya sebagai pengajar praktik saya, juga kepada teman-teman ustaz-ustazah yang ada di sini sudah mau direpoti ketika di jam-jam rawan ya. Ini karena kalau di sini masih ada pembelajaran. Nah, hari ini sesuai dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak yang pengennya nanti mungkin sudah Binti bisa mengikuti jejak saya, sudah Lili bisa mengikuti jejak saya sebagai calon guru penggerak dan kemudian langsung jadi guru penggerak. Nanti dapat poin ya, bisa dapat sertif tanpa ikut kegiatan PPG ya Bapak ya. Ini iming-imingnya gitu Mbak Suradadi. Jadi teman-teman yang belum sertif kita iming-imingi. Hari ini kita akan mengadakan diskusi visi dan prakarsa perubahan seperti yang jenengan tahu. Setiap tahun pas workshop atau kalau itu kan kita sudah disampaikan di visi sekolah. Apalagi tahun ini tuh alhamdulillah sekolah kami itu belajar ada 7 jaminan mutu ya Ustazah ya. 7 jaminan mutu yang itu digunakan untuk mewujudkan visi yang sudah disusun oleh teman-teman dari tim manajemen mutu. Nah, kita juga sudah saya berikan ke teman-teman. Di situ ada 4 pilar dari komunitas belajar yang di situ memang isinya adalah visi dan misi bersama yang sudah disusun oleh teman-teman dari tim manajemen mutu. Nah, di situ sebelumnya seperti yang disampaikan Fajar, saya tidak ingin merubah visi kita, akan tetapi mungkin lebih spesifik supaya nanti di dalam pembelajaran itu kita bisa melakukan action langsung gitu teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin seperti yang sudah saya sampaikan ke panjenengan, di situ ada beberapa kalimat rumpang. Karena di sini kita harus senang mengajar, maka kita harus punya mimpi. Murid-murid kita itu seperti apa? Nah, mungkin di situ sudah saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan, mungkin dari Ustazah Binti. Kalau dari Ustazah Binti itu pengennya murid-muridnya yang seperti apa itu monggo. Nanti akan dicatat oleh Matulen, akan kita rumuskan bersama menjadi satu visi yang akan melengkapi dari visi yang sebelumnya. Kalau Ustazah Binti monggo bisa disampaikan. Terima kasih Ustazah. Dari saya untuk bagaimana cara untuk memimpikan murid-murid itu maksudnya
memimpikan murid-murid yang cakap di berbagai bidang, misalnya di bidang teknologi, kemudian bisa mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Ketika belajar mereka itu merasa happy, senang dan bahagia, itu yang paling utama. Terima kasih Saudara Bibi. Terus Saudara Bibi yakin ya bahwa murid kita sudah seperti itu? Selama Saudara Bibi ngajar di sini yakin ya murid kita sudah seperti itu atau masih perlu gitu? Iya, beberapa masih harus perlu dorongan lagi. Masih perlu beberapa motivasi untuk meningkatkan semangat belajarnya. Terima kasih Saudara Bibi. Kalau dari Saudara Lili nih? Ya, terima kasih. Tentang memimpikan murid-murid yang di sekolah kita itu, mimpinya adalah anak yang solihah, ya, yang berakhlak karimah, itu ya tentunya sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang bertakwa dan beriman. Kalau dan selama Saudara Lili di sini sudah yakin ya kalau murid-murid kita seperti itu? Selama setiap hari sudah melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Dari Ibu Kepala Sekolah ini, yang poin terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa terkait dengan misi, mungkin kalimat untuk visi kita ke murid-murid. Jadi gini, kita kan juga ada beberapa tahap ya Bu ya, ada beberapa tahap mulai dari murid-murid sendiri maupun dari guru, dari sisi guru. Kalau dari murid-murid kan kita sudah upayakan semaksimal mungkin melalui itu dari sebutan bimbing. Kita sudah merumuskan adanya 7 jaminan mutu di sini. Selain itu juga ada program sekolah, terus kemudian juga ada program pendukung itu yang untuk murid. 7 jaminan mutu itu diantaranya masuk ke dalam visi-visi itu, penjabaran dari visi-misi kita. Diantaranya tadi yang solih-solihah tadi ya, itu kita mengupayakan sadar sholat, dan tentunya upaya-upaya sebelum sadar sholat itu kita toharoh dulu ya, setelah toharoh kemudian sadar sholat, terus kemudian yang ketiga itu bersih, tertib, disiplin, kemudian mastery learning, kemudian ini menghasilkan karya. Yang ketujuh menghasilkan karya. Jadi dari visi itu kita jabarkan ke 7 jaminan mutu. Nah, untuk mencapai bisa kita menggaransi ya, istilahnya menggaransi itu upaya-upaya yang kita perjuangkan itu ya setiap hari kita ada pembiasaan, ada monitoring. Kita berhasil step by step 7 jaminan mutu itu yang kita jaminkan ya. Terus kemudian dari segi guru itu kita setiap tahun bahkan kita mereview ulang visi misi itu, kita mereview ulang melalui rapat kerja tiap tahun bersama yayasan, kemudian seluruh guru ini mereview visi misi itu, terus kemudian dikeluarkan dengan 7 jaminan. Jadi setiap tahun kita seperti itu rutin. Nah, sebelum ke raker tadi kita membentuk tim dulu, namanya pra-raker itu kita kuatkan tim yang di sekolah masing-masing, baik regroup TK, SD, SMP, kemudian dijadikan satu yayasan untuk mereview visi misi kita sesuai dengan masing-masing unit, masing-masing jenjang yaitu TK,
fungsi kepala sekolah berbeda atau wakil kepala sekolah jadi langsung sekolah itu kalian yang paling itu sebenarnya pengalaman yang ada untuk visi sekolah visi ini jopong ini ya Pak Toko dan Wiwin dan semuanya terima kasih sudah membantu Wiwin untuk pengisian hari ini diskusi yang apa ya yang simpel padat jelas yang cepat langsung dapat lebih bagus. ya bisa saya atau Jadi terima kasih teman-teman. Jadi dari harusnya memang diskusinya panjang karena merumuskan visi itu tidak hanya sekali dua kali ketemu deh. Kalau idealnya memang kita harus ketemu berkali-kali untuk merumuskan kondisi yang sudah ada di sekolah. Kemudian apa yang akan kita rubah sehingga itu bisa masuk dalam satu visi yang mungkin akan kita wujudkan bersama-sama. Tapi karena visi kita sebenarnya sudah luar biasa, jadi saya hanya mengerucut pada perubahan prakarsa yang mungkin akan saya rumuskan dan kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk bergerak di dalamnya. Jadi kalau tadi visinya akhirnya visi yang sudah terbentuk adalah menyatukan langkah karena di sini saya tidak bisa sendiri, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman semua. Ini baru 1/sekiannya ya saudara karena jumlah gurunya ada sekitar 80 dan mendiknya 4. Jadi ya alhamdulillahnya saya tidak sendiri. Jadi ketika saya punya program itu teman-teman langsung banyak tangan yang akan menggandeng saya gitu. Jadi menyatukan langkah demi mewujudkan generasi yang saleh karena kita memang basicnya adalah sekolah Islam. Kemudian berbudaya, cakap teknologi dan peduli lingkungan dengan mengambil prakarsa perubahan mewujudkan generasi saleh melalui aksi pembelajaran peduli lingkungan. Ini seperti itu yang bisa saya simpulkan Bu Fajar dan teman-teman. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke program praktik saya.
bagus.